Kenapa dengan nama asliku Putri Marino? Jangan gitu dong. Wih, ada Kicoy nggak tuh di bawah? Disusul oleh Hokage baru masuk. Malah jadi Putri Bidadari. Shalom, mental aman, aman dong. Mal absen lah bang. Ya, Bang Nabirong Kicoy nggak enak dilihat itu warna abu-abu tuh. Jangan jadi katanya tuh jangan jadi Kristen abu-abu katanya. Mending sekalian nggak ada grade-grade-nya gitu ya. Ya kayak Kak Jilat Panu ini kita tahu posisinya walaupun dia. Nah kayak Kak Jilat Panu ini kan dari namanya kita tahu nih dia standing posisinya tuh berada di mana gitu kan. Ya jadi walaupun dia nggak absen, ya tercermin dari namanya. Mental aman. Nah absen gitu dong, absen. Udah, thank you yang udah absen. Nanti aku kalian follow akunku yang itu ya. Nanti aku kalau buka live buat ini 03 lah ya. Tapi nggak tahu kapan, mungkin bisa nanti sore, mungkin bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, nggak tahu kapan. Di follow aja akunku yang lain itu ya. Gitu dong Bang Nabirong. Gini kan enak. Nanti kalau abu-abu terus lama nggak muncul, nanti dikira kena mental Bang. Minimal sekalipun nggak pernah muncul gitu ya, nggak pernah ngomong, nggak pernah buka live, itu minimal absen di tempat orang supaya dibilang apa nggak kena mental. Ikutin strategi dari Grateful ini gitu. Walaupun sedang tidak berkomal, tetapi tetap pergerakan di TikTok itu masih ditunjukin gitu dengan absen ya kan. Ngetik dikit baru tuh pergi gitu ya kan. Ya, tapi ngomong-ngomong Bang Nabirong tuh kemarin dapat panggilan loh Bang, udah tahu belum Bang? Gosip kita. Jangan gosip lah ya. Halo kanan tulang. Iya Bang ya. Kira-kira Nabirong tergolong nabi nggak ya? Nabi dia, nabi. Halo kanan tulang, shalom, apa kabar? Nabi dia, Hokage nabi. Nabi. Ya, namanya aja nabi, nabi dong dia. Ya. Jam berapa dah nih? Kenapa nggak denger barusan? Aku bilang Bang Nabirong itu lagi ditunggu klarifikasinya. Nah, untuk info lebih lanjut nanti sama yang bersangkutan ya. Puji Tuhan kabar mekar dek. Mekar itu apa kak? Maksudnya sehat mekar. Apa artinya mekar? Bahasa apa lagi tuh? Mekar. Maksudnya makin ini nih, makin apa namanya? Oh, mengembang ya. Oh iya. Kalau aku enggak. Tapi iya, aku sering lihat videonya kanan tulang. Tanda apa? Tanda bahagia. Ya enggak. Klarifikasi sih daripada orang mikir lain. Mekar program Gibran kah? Emang apa program Gibran? Banyak yang DM tapi saya belum dapat video buktinya. Kalau screenshotan chat mau nggak?
Nanti aja lah ya, lewat DM aja lah ya. Coba ayangnya gimana kak? Oh password ya. Yang klarifikasi yang. Password. Kasih bukti saya. Iya. Screenshotan mau nggak screenshotan? Oh janganlah. Cewi ini lebih cocok, iya, lebih cocok Cewi ini dia. Tapi aku sumpah ya, Cewi ini keseringan kayak gitu, aku lama-lama jadi jengkel. Udahlah, jadi bahas kayak gituan lah, malas ah. Kita lanjut bahas apa lagi teman-teman? Jadi gibah kita. Ya bahas apa lagi? Kalau mau gibah itu jangan di akunku yang ini. Aku mau saya buka plat Jambi. Ya, aku gak ikut-ikutan lah. Kalau mau gibah jangan di akunku yang ini. Aku punya satu akun khusus itu buat buka live gibah. Kalau mau masuk di kalau ada yang minat ya, masuk di grup DM TikTok ya. Grup DM TikTok namanya apa lagi? Kalisa. Ini adminnya Kalisa nih. Yang mau gabung boleh ya. Nanti live-nya di-share di situ. Nah, ini room pemberitaan. Pemberitaan apa OKG? Pemberitaan apa? Pemberitaan gibah. Aja dong. Astaga Tuhan. Suara siapa? Suara ketawa. Iya, lihat aja coba. Apalagi nih, bahas apa lagi? Kemarin itu aku diundang sebenarnya ke roomnya Pastor Willy ya kan, buat apa, diskusi bahas tentang apa namanya, apakah intinya tuh topiknya apakah hal-hal terkait doktrinal itu berkaitan dengan keselamatan. Cuman kemarin tuh Pastor Willy tuh itu harus on cam. Ya aku mana pernah on cam di komal orang. Gak bisa aku on cam di komal orang. Kayak gitu. Ya apakah berkaitan dengan keselamatan? Itu sebenarnya aku udah nyiapin materinya, teman-teman, buat di situ tuh, ya kan? Nyiapin materinya. Dibantuin sama Koroki itu kemarin. Tapi karena Pastor Willy maunya siapa? Maunya on cam, jadi aku nggak deh gitu kan, karena malas kok di komal orang on cam. Untung nggak jadi ikut, soalnya lawan Malikil Tuyul. Loh sekarang gini ya, mau Malikil atau siapapun ya, kalau mereka nggak punya dasar doktrin yang benar ya, mereka pakai doktrin apa? Doktrin dari mana? Bikinan sendiri. Loh, makanya susahnya diskusi dengan mereka, orang JO-Wanes atau ya katakanlah ya heresi yang lain itu ya, mereka nggak punya dasar pengajarannya itu dari mana. Mau bilang dari gereja loh, gereja mana yang mengajarkan seperti yang mereka ajarkan kan? Nggak ada tuh, kecuali gerejanya Mikana mungkin ya, gereja namanya itu Gereja Pemulihan Firman. Nah kalau itu kan memang bukan bagian dalam kekristenan itu sendiri gitu. Jadi susah mau. Iya nih ada Koroki nih, mereka aja nggak beribadah di gereja. Benar tuh loh. Jadi kita mau apa
apa gitu. Kita udah bawa, misal kita udah bawa data nih, ya kan? Mau bawa ya data dari mana lah, ya kan? Pakai teolog modern kah ya, yang pengajarannya Tritunggal, atau mau pakai data Bapak Gereja, ya, atau ayat Alkitab sekalipun, sama mereka tuh pasti tetap akan dipelintir. Kenapa? Karena mereka nggak punya dasar yang benar. Sesuka hati mereka. Gitu. Ya, mau bilang pun back to Bible loh. Ayatnya pun juga berkata demikian. Ya, sama mereka pun tetap dimuntahin, ya, dimuntahin. Gitu. Jadi mau Malikil apa tuh? Kalau Malikil itu dia nggak mau diskusi sama perempuan. Aku pernah ngajak dia di roomnya Pak Wawan dulu, dia nggak mau. Wah, nolak setengah mati. Maksudku tuh apa? Diskusi pakai Alkitab aja, iya kan? Diskusi pakai Alkitab aja, gitu loh. Terus siapa lagi? Living Smile itu, ya, pertanyaanku, ya, 3 kali aku ngejar dia. Yohanes 5 ayat yang ke 31 ya sampai ke 32, sampai detik ini tuh nggak ada jawabannya. Tuh Bang Living itu, ya, tapi aku berteman baik sama dia, aku akrab sama dia. Itu tuh dulu di komalnya siapa ya itu, ya, aku nanya itu, terus ke komalnya penginjil TikTok aku kejar, ya, ke komalnya aku datangin, ya, nanti dulu nanti dulu kita bahas itu, nanti dulu. Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Tuh, Yohanes 5 ayat 31 sampai 32 tuh, nggak ada jawabannya sampai sekarang. Itu. Ini siapa nih, Bang Toib nih? Ya, silakan Pak. Siapa nih, Pak Toib? Dari Kristen bukan? Islam. Ya, silakan Pak. Bisa on cam nggak? On cam Pak, kalau bisa Pak. Pakai ini Pak, nanti kena pelanggaran. Pakai pakaian, lalu duduk yang santai gitu. Baru ini. Oh, Silakan gitu. Pak, baru on cam. Iya. Nggak boleh nggak pakai baju ya. Nggak bisa, nanti kebaca sama TikTok itu nanti kena banned Pak. Akun saya nanti yang kena. Tuhan Yesus aja nggak pakai baju boleh. Emangnya Anda Tuhan Yesus? Loh, kok nyamain dirimu sama dengan Tuhan Yesus? Memangnya kamu Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus aja. Loh, itu Tuhan Yesus. Memang kamu Tuhan Yesus apa? Agak lain mereka ini. Nanti ku bilang gini. Tuhan Yesus nggak pakai baju, disalib dia nggak pakai baju ketika disalib. Kau lagi disalib, kau memangnya makanya nggak pakai baju? Oh iya, bagus. Kasih warna. Nanti kita cari ya. Kamu mau yang bentuk gimana? Bentuk yang kayak gini. Yang kayak ini. Oke. Loh iya, Tuhan Yesus itu nggak pakai baju ketika disalibkan. Tapi ketika dia sedang beraktivitas, dia pelayanan gitu kan? Aduh, kena pelanggaran aku langsung. Ya kan? Itu loh, ya. Emangnya kamu lagi disalib apa nggak pakai baju, orang lagi tiduran gitu kok. Main TikTok pula. Tuhan Yesus nggak main TikTok dulu. Bunda, siapa panggil Bunda sih? Semakin dibenci semakin menyala, itulah Kristen yang sejati. Oh, maksudnya Kristen sejati itu yang ini. Oh, karena setauku yang suka ngeklaim Kristen sejati itu Muslim.
Islam. Islam itu kan sering ngeklaim. Mama mau ikut. Oke. Iya, kan tahu sendiri ya. Islam kan kalau di Komal Kristen kan kalau naik, saya pengikut Yesus yang sejati. Kristen itu kan pengikut Yesus Kristus. Nah, jadi kalau Kristen sejati, nah itu setauku tuh yang sering ngomong gitu tuh Islam. Kristen sejati. Itu. Baru tahu ya? Iya, baru tahu. Kok baru tahu sih? Gitu, mana lagi dia tadi? Jangan di-kick dong, Bang. Naik lagi Pak Toyib. Kamu yang berbuat dosa, Tuhan disuruh nebus. Itulah Tuhan kami. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berguna bagi umatnya. Ya? Gimana sih? Loh, kalau Tuhanmu nggak bisa ngapa-ngapain, nebus kamu dari dosa aja nggak bisa, gimana caranya bisa disebut Tuhan? Jadi gunanya apa? Jadi gunanya Tuhanmu apa? Kalau mengampuni dosa kamu aja nggak bisa, nebus kamu ya dari dosa itu juga nggak bisa. Jadi terus bisanya apa? Enak dong. Iya, karena Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang ngaku-ngaku jadi-jadian. Itu loh. Komenmu nggak lama kamu yang kublokir dari sini. Terus aku berdosa, orang lain yang nebus loh. Di dalam iman Kristen ya, yang nebus manusia yang berdosa itu bukan orang lain, tetapi Tuhan itu sendiri. Ya. Yesaya 43. Nih, aku kasihkan ayatnya. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya? Jadi bukan orang lain. Yang nebus manusia dari dosa itu bukan orang lain di dalam iman Kristen, tetapi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena di ayat yang ya, ayat yang keempatnya, oleh karena engkau tuh siapa? Manusia, berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang berguna bagi umatnya, bagi ciptaannya. Makanya ketika manusia itu melenceng dari apa yang dia tetapkan, dia sendirilah yang mendatangi manusia itu. Makanya dia bilang apa? Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah. Ya, jangan spamming Salahuddin Alyubi. Kena mute kamu kan? Tuhan mengampuni dosa. Ntar kita pin dulu ya. Nah, kayak gini kan enak ada pembahasan. Tuhan mengampuni dosa, betul. Bukan menebus. Loh ya emang, yang ditebus itu bukan dosanya, tetapi manusianya yang berdosa.